Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Eh, yang terhormat Bu Dr. Eva Latifah Fauziah MAG dan teman-teman yang insya Allah berbahagia pada malam hari ini. Eh, izinkan saya Sandy Iskandar dari kelas 4E untuk menyampaikan pembelajaran bahasa Arab di Sekolah Dasar Islam Terpadu Tunas Gemilang. Ya, next. Oke. Nah, latar belakangnya itu pelajaran bahasa Arab di sana itu dianggap masih sulit gitu ya dibandingkan pelajaran-pelajaran yang lain. Terlebih lagi peminatnya itu hanya beberapa orang lah gitu. Mungkin dari satu kelas hanya 5 orang gitu ya. Nah, semua itu nggak ada alasannya gitu karena ya namanya juga belajar bahasa asing ya, eh, masih proses gitu ya, proses pengenalan dulu gitu dalam eh, mempelajari bahasa asing. Jadi sudah hal yang wajar lah, hal yang dimaklumi. Jadi harus apa ya, harus ditimbulkan dulu rasa suka gitu terhadap pelajarannya, jangan terlalu ditekankan untuk bisa gitu ya. Nah, itu tugas kita selaku calon guru. Bagaimana caranya menanamkan supaya murid kita itu suka gitu terhadap pelajaran yang kita ajarkan gitu. Baru setelah tahap pengenalan dan suka kepada pelajarannya baru diperdalam lagi agar mengembangkan bakatnya. Oke, next. Poin selanjutnya itu adalah identifikasi masalah. Ada 4 komponen. Yang pertama dari segi gurunya, masih banyak guru yang tidak satu linear gitu ya. Maksudnya guru ini tuh berasal dari lulusan pendidikan agama Islam atau ilmu Al-Quran tafsir dan jurusan-jurusan lain, tetapi mengajar pelajaran bahasa Arab gitu. Jadi tidak sesuai dengan bidang yang eh, beliau kuasai gitu. Nah, yang kedua itu dari segi kurikulum KMA 183 tahun 2019 itu permasalahan yang didapat dari sekolah yang saya observasi itu terlalu banyak latihan gitu ya. Jadi latihannya itu terlalu banyak dibandingkan dengan materi yang mungkin hanya sedikit gitu. Jadi guru itu harus lebih terampil gitu dalam mengembangkan materi yang ada dalam buku gitu. Jadi ya latihannya itu latihan itu memang bagus gitu ya. Namun sesuatu yang berlebihan itu ya kurang baik. Kemudian kurikulum nasionalnya itu ada kurikulum Merdeka untuk kelas 1 dan 4. Sedangkan untuk kelas 2, 3, 5, dan 6-nya kurikulum masih menggunakan kurikulum 13. Kedua kurikulum ini sejatinya sama ya gitu. Nggak ada perbedaan gitu, hanya perbedaan yang mungkin mencolok itu di poin P5 gitu, yang berfokus pada poin kewarganegaraan gitu. Nah, untuk poin selanjutnya itu ada poin materi ya. Materi di wah, materi dari pelajaran bahasa Arab di sana itu ya masih terbatas lah gitu karena eh, buku pegangannya juga masih tidak tidak banyak gitu, hanya menggunakan satu buku pegangan gitu, jadi materinya ya sedikit gitu ya. Jadi guru
di sana harus lebih banyak mengeksplor, lebih banyak mencari lagi materi yang lebih menyenangkan lah, lebih masuk kepada anak kelas, ya anak tingkat dasar lah gitu ya. Nah, dari segi medianya, media yang dipakai juga terbatas karena dari segi sarana prasarananya masih belum memadai gitu ya, masih belum mumpuni gitu. Dari segi labnya juga belum ada, jadi media yang dipakai juga ya hanya sebatas buku saja, belum belum kepada media visual ataupun audio visual gitu ya. Mungkin audio mungkin hanya sebatas nyanyian saja gitu ya, belum pada media menggunakan eh, apa YouTube ataupun platform sejenisnya gitu. Nah, next ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada teori dan empiris. Karena di tingkat awal gitu ya, ini tuh masih tingkat dasar, jadi proses-proses pengenalan bahasa asing juga. Jadi lebih banyak bermain dan bernyanyi gitu dibandingkan dengan pada materi yang lebih mendalam. Nah, saya juga melihat sendiri gitu bagaimana cara guru mengajar di sana gitu ya. Dan masih menggunakan satu metode gitu ya, masih belum beragam lah metode yang dipakai, dari media juga belum, masih mungkin masih eh, baru juga gitu ya dari guru yang mengajarnya, mungkin karena beliau juga kan sebagai guru pengganti gitu ya dari guru sebelumnya, jadi masih perlu beradaptasi gitu ya. Dan saya juga diminta untuk berinteraksi dengan anak-anak, dan pengalaman saya anak-anaknya interaktif, cukup eh, bisa diajak kerjasama lah gitu. Cuman ya hanya sedikit lah yang minat terhadap pelajaran bahasa Arab ini. Namun penglihatan saya gitu ya, yang saya lihat itu ya banyak yang banyak yang eh, mulai suka lah, mulai minat gitu terhadap pelajaran bahasa Arab ini gitu. Next ke slide selanjutnya. Nah, setelah identifikasi masalah dan eh, latar belakang, kita masuk ke poin strategi dan solusi. Dari gurunya, guru haruslah yang sesuai dengan bidang keahliannya dan tentu saja berkompeten gitu ya. Jadi guru yang mengajar pelajaran bahasa Arab ini memang harus yang betul-betul menguasai materi gitu. Jangan sembarang orang yang mengajar itu. Ya kalau terdesak mungkin belum ada guru yang guru yang mengajar, ya boleh saja gitu, asalkan dapat bertanggung jawab gitu. Tapi sebaiknya ya harus sesuai dengan bidangnya gitu ya, harus sesuai dengan keahliannya. Kemudian dari segi kurikulumnya harus lebih disederhanakan lagi untuk tingkat dasar itu, untuk tingkat awal. Karena kan eh, apa ya, dari berbagai jenjang juga ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan perlu penyesuaian juga dan adaptasi untuk menyelaraskan kurikulum ini agar lebih efektif gitu ya. Nah, ke poin selanjutnya, poin terakhir ada dari materi dan media ya. Materi yang disajikan hanya sebatas pengenalan untuk tingkat dasar, jadi ya materinya jangan terlalu yang yang mendalam ataupun terlalu berat-berat gitu ya. Ya tentang domir, tentang mufrodat dasar gitu ya. Jangan terlalu yang tingkat menengah ke atas gitu ya.
Dan untuk media juga harus lebih bervariatif, lebih lebih inovatif lagi, kayak mungkin contohnya ya dengan YouTube tadi ataupun dengan media-media terbaru gitu ya, yang mungkin membuat anak lebih semangat dalam belajar gitu ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pada Ibu Eva dan teman-teman. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa bahagia. Semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk dokumentasinya ya, teman-teman. Ibu. Oke. Selamat malam. Bye-bye semuanya.